Silakan dilanjut Pak Nanang. Sudah saya jadikan co-host. Ya, Pak. Sudah bisa dimulai Pak berarti ya? Oke, silakan. Ya. Wilma, ini saya jadi coach-nya dulu ya, seperti kita waktu latihan kemarin, saya coach-nya dulu, nanti gantian Bu Wilma yang kedua. Jadi coach-nya. Gitu Bu Wilma gitu. Suara Bu Wilma, suara saya nggak jelas Bu. Gimana Pak, suaranya nggak jelas? Iya, agak rame. Oh iya, saya coba cari tempat dulu ya Pak. Iya Bu, ya. Lanjutkan dulu ya. Halo Pak. Ya, Wilma, sudah jelas nggih suaranya? Nggih. Nggih, bisa kita mulai Bu Wilma. Nggih. Nggih, assalamualaikum Bu Wilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Wilma, hari ini bagaimana kabarnya Bu Wilma? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Tapi juga masih ada pikiran yang mengganjal datang dengan pekerjaan sekolah. Oh, ya, nampaknya Bu Wilma ini sering lari ke sana ke sini karena banyak tugas kayaknya ya Bu ya. Ya, itu tadi masih ada kelas Pak, jadi saya nggak enak kalau harus tinggal anak-anak. Ya Bu Wilma nampaknya agak sedikit ada kelelahan, kecapean, kurang semangat Bu Wilma. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Wilma? Ya Pak, ada Pak. Saya kemarin mengalami trouble atau masalah dengan salah satu siswa saya Pak. Oh ya. Yang sering nggak masuk sekolah. Iya, Bu Wilma berarti ada satu masalah dengan siswa Bu Wilma yang lama nggak masuk sekolah, ya Bu ya? Betul Pak, betul sekali. Ya Bu Wilma, karena ini nanti kita akan belajar bersama, jadi ngomong-ngomong apa yang Bu Wilma harapkan dari percakapan kita nantinya Bu Wilma? Dan saya harapkan saya ingin menemukan sebuah solusi Pak terkait permasalahan yang saya hadapi. Memangnya Bu Wilma ada masalah? Iya, ini berkaitan dengan pekerjaan ya Pak, karena masalah saya ini juga berhubungan dengan siswa. Nah itu tadi siswa saya kan sudah 3 minggu tidak masuk sekolah, sama sekali tidak masuk sekolah. Nah ini saya juga butuh apa ya, butuh masukan atau mungkin solusi yang barangkali pernah ini saya lakukan tapi belum bisa karena masih ragu atau apa. Iya. Gitu, Pak. Ya baik Bu Wilma. Jadi Bu Wilma tadi bilang kalau ada satu siswa yang sudah 3 minggu tidak masuk sekolah ya Bu ya. Iya betul Jadi sekali Pak. apakah Bu Wilma itu sudah menelusuri dari permasalahan ini kok bisa terjadi seperti itu karena apa? Apakah Bu Wilma itu pernah mencari tahu alasannya itu apa? Iya Pak, kalau mencari tahu kita sudah melakukan panggilan 2 kali terhadap orang tua siswa ini, yang mana kata orang tuanya itu memang karena ada beberapa masalah terkait dengan temannya, karena takut kecelakaan atau apa gitu.
sehingga dia takut ya masuk sekolah. Kebetulan yang punya masalah itu juga kakak tingkat. Ya. Seperti itu. Yang kedua, karena dia menghindari kegiatan ketarunaan. Karena kan kalau di sekolah kami kan ada kegiatan ketarunaan selama 3 bulan. Nah, Oh, itu. gitu ya, Bu. Secara garis besar itu Pak yang baru kami telusuri. Iya, ya. Lalu begini Bu Wilma. Jadi setelah saya mendengarkan alasannya Wilma sudah pernah menelusuri permasalahan itu, lalu dari pengamatan Wilma, itu kira-kira mengapa dia itu tidak masuk sekolah selama itu, menurut Wilma, setelah Wilma menelusuri itu, kenapa alasannya apa yang sampai seperti itu? Kalau dari orang tuanya sendiri itu dia berpikiran bahwa taruna itu berat, taruna itu melelahkan, capek dan seterusnya. Padahal kan siswa-siswa lain juga merasa seperti itu. Nah, terus kalau misalnya dari pihak yang lain, seperti kami kemarin menemui mbahnya, itu katanya kok minta motor. Nah, apakah ini betul atau tidak? Itu kita juga belum tahu, Pak, karena sampai detik ini belum bisa menemui dia, Oh anaknya gitu, itu. nggih. Jadi Wilma belum sampai sekarang belum bisa menemui anaknya ya Bu ya. Iya, belum, Pak. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Ilma harapkan dari murid yang bermasalah tersebut? Ingin Bu Ilma harapkan kondisi idealnya seperti apa Bu? Kira-kira? Nah, kalau yang saya harapkan, seharusnya dia memiliki konsistensi untuk bisa masuk sekolah sih. Misalnya kalau dia memang tidak mau taruna, kan kalau misalnya kita sakit, ada siswa sakit itu kan nggak mungkin kita paksa untuk taruna ya Pak ya. Mesti ada tanda atau pita kuning untuk dia berada di samping melihat teman-temannya Oh gitu, nggih. melakukan kegiatan taruna. Tapi kalau misalnya dia yang betul tidak ingin mengikuti kegiatan taruna, harusnya ada komitmen. Apakah ada kegiatan lain yang bisa menggantikan itu? Tapi sampai detik ini dia juga tidak pernah menyampaikan apa-apa. Ya Bu Ilma. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang jenengan tadi sudah katakan, kalau begitu apakah ada ya Bu Ilma hal yang Bu Ilma lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid dengan kondisi seperti itu Bu Ilma? Bu Ilma sudah Ya. mengadakan apa gitu? Ya, biasanya kita kan ada kegiatan bersama wali kelas gitu ya Pak ya. Itu juga pernah saya sampaikan di depan anak-anak semuanya itu bahwa kegiatan ketarunaan itu kan memang ada korelasinya ketika dia lagi bekerja. Misalnya karena kan kita kan jurusan SL ya atau kalau di itu namanya teknik pengelasan. Nah, itu kan orientasinya kan bekerja di perusahaan. Nah, kalau bekerja di perusahaan itu selalu ada kegiatan semacam karakter atau ketarunaan di perusahaan itu sebelum dia memasuki dunia kerja seperti itu. Sehingga ya itu tuh sesuai sebetulnya. Saya sampaikan hal ini tuh sesuai. Tapi ya begitu namanya anak kan saya tidak bisa motivasi. Saya paham ya. Ya Wilma, baik Wilma ya. Kira-kira apakah pernah ada metode yang sudah pernah Wilma lakukan kemudian berhasil untuk menanggapi atau untuk mengkondisikan siswa yang seperti kondisi tersebut Wilma? Ya Pak, untuk metode yang pernah saya lakukan itu kan kita pernah yang namanya ada kesepakatan kelas ya Pak. Kita melakukan kesepakatan kelas di mana anak-anak itu harus tahu kira-kira konsekuensi, sanksi atau hukuman apa yang mereka dapat ketika mereka melanggar aturan. Nah untuk anak-anak tertentu itu bisa berhasil Pak, alhamdulillah. Yang seperti ini di awal itu berhasil. Kita ada siswa yang sifatnya sama dengan anak yang bermasalah ini, tetapi dua alhamdulillahnya masih mau mengikuti kegiatan ketarunaan. Cuma yang satu ini yang belum. Sehingga saya juga belum menemukan rencana ataupun solusi. Ya, ya Wilma, luar biasa Wilma. Jadi metode yang sudah Wilma lakukan itu
saya kira sangat luar biasa sekali. Terus kalau kira-kira Bu ya, ini kalau menurut Bu Ilma, jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, itu menurut Bu Ilma seberapa tingkat keberhasilan yang belum melakukan itu untuk menarik minat belajar murid agar bisa kembali aktif lagi ke sekolah, Bu Ilma? Kalau dinilai 1 sampai 10, kira-kira berapa Bu Ilma nilainya? Kalau menurut saya dengan adanya kesepakatan kelas itu cukup membantu, Pak. Jadi kalau durasi itu mungkin bisa kalau 8. Itu Ya, untuk siswa dan orang tua yang kooperatif ya, Pak. Gitu. ya. Dalam artian kita juga menyatakan kesepakatan ini di forum orang tua. Nah, kalau orang tua yang kooperatif itu biasanya tidak mudah mengizinkan siswa untuk tidak masuk seperti itu. Tapi kalau orang tuanya itu tidak begitu kooperatif dengan sekolah, kadang anaknya sakit fisik sudah mengizinkan tidak masuk, apa sehingga atau izinnya itu banyak. Nah ini yang tidak bisa kalau maksudnya 8 itu tidak bisa keseluruhan siswa itu menurut saya tidak jadi hanya sebagian saja. Kalau lainnya ya tergantung orang tua itu dan siswanya di sana bisa juga. Ya Bu Ilma, jadi luar biasa sekali ya Bu Ilma. Terus kemudian langkah selanjutnya, rencana apa yang akan Bu Ilma lakukan dan bagaimana langkah-langkah atau strategi Bu Ilma untuk mengaplikasikan dari strategi tersebut Bu Ilma? Ya, ini langkah yang saya lakukan. Yang pertama saya ingin melakukan BP ya Pak atau BK, terus kemudian tim kekarunaan dan juga pihak kurikulum ya, karena ini juga pembelajaran. Ya. Nah, terus kemudian ya karena kemarin kita sudah melakukan home visit, kami saat ini juga terunggu tidak lanjut atau lihat baiknya sampai pakai minggu ini. Kalau minggu ini belum ada jawaban atau penjelasan, nanti tim kami, baik saya sebagai wali kelas, guru BK, terus kemudian tim ketarunaan sendiri dan juga guru, barangkali akan melakukan visit yang kedua kalinya. Ya, luar biasa Bu Ilma. Jadi Bu Ilma sudah menjelaskan tadi bahwa untuk siapa saja yang bisa membantu Bu Ilma untuk menyusun atau merencanakan rencana tersebut, tentunya tadi Bu Ilma sudah mengatakan ada guru BK, wali kelas, mungkin ya Bu ya. Iya. Terus kira-kira Bu Ilma, ini Bu Ilma, butuh berapa waktu lama Bu Ilma untuk melakukan rencana tersebut Bu Ilma? Kalau rencana waktu, karena kemarin kita sudah melakukan visit yang pertama ya Pak, kita tunggu sampai besok apakah dia masuk atau tidak. Kalau misalnya dia tidak masuk, mungkin minggu depan hari Senin atau Selasa kita melakukan visit lagi. Nah, setelah itu coba kita buat kesepakatan antara beberapa pihak tadi, enaknya seperti apa, karena mungkin ada kebijakan yang saya juga belum tahu dari BK ataupun kurikulum ataupun kewarganegaraan atau bagaimana. Iya. Ya Bu Ilma, kemudian nih ya Bu Ilma ya, jadi komitmen Bu Ilma itu seperti apa yang akan Bu Ilma lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik Bu Ilma? Komitmennya seperti apa Bu? Ya, saya berkomitmen Pak dengan berjalannya rencana saya nanti ya. Itu intinya ya ketika kita masuk itu kita melakukan kesepakatan ulang. Kesepakatan mengingatkan kesepakatan kita seperti apa. Sehingga dari saya itu juga bisa melaksanakan tugas saya sebagai guru dan juga bisa melaksanakan tugas saya sebagai siswa. Ini seperti itu. Ya luar biasa Bu Ilma. Baik Bu Ilma, kemudian kira-kira Bu Ilma ya, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Ilma butuhkan kira-kira? Ya, dukungan itu adalah dukungan dari orang tua ya Pak. Kita memang tahu kalau orang tua memang ingin sekali anaknya yang terbaik, tapi kita juga ingin kejujuran dari orang tua sendiri. Karena dari kejujuran itu kan kita juga bisa membantu. Misalnya kalau siswanya memang melakukan hal yang kurang baik, nanti ketika di sekolah kita bisa membantu untuk bisa seperti itu. Tapi kalau dari pihak orang tuanya kurang,
kita juga kesulitan untuk apakah ini sudah dilakukan orang tua atau Iya. belum. Ya, luar biasa Bu Ilma. Rencana-rencana Bu Ilma sudah sangat luar biasa sekali dan semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan sekarang ada satu pertanyaan Bu dari saya. Jadi bagaimana perasaan Bu Ilma setelah Bu Ilma berbincang sejenak dari permasalahan dari murid Bu Ilma tadi? Setelah berbincang dengan saya, bagaimana Bu perasaannya Bu? Ya, perasaan saya agak lega ya Pak, agak lega sekali, karena tadi saya tidak berpikir kalau perlukah saya mengajak bagian kurikulum untuk penanganan hal ini. Tapi setelah melakukan perbincangan ini, saya rasa perlu, karena kita juga menyangkut nilai kelas juga, nilai kedisiplinan, nilai keterbukaan dan Pancasila yang berkaitannya juga dengan kurikulum. Jadi saya rasa perlu untuk mengajak koordinasi berkaitan masalah ini. Iya, Bu Ilma, betul. Ya, alhamdulillah, syukurlah ya Bu Ilma. Jadi kalau begitu, kemudian apakah masih ada yang mengganjal atau yang mau disampaikan Bu Ilma dari perbincangan kita kali ini Bu Ilma? Pak, mungkin yang saya tanyakan satu saja. Berkaitan masalah ini, apakah kita perlu ya Pak mencari tahu kira-kira orang sebelumnya? Oh, ya menurut saya Bilma, jadi karena setelah anak-anak itu kan mempunyai histori-histori yang mungkin dia dulu dari TK ke SD, kemudian SD ke SMP, SMP ke SMK, itu pasti punya histori Bilma. Jadi nggak ada salahnya jika Bilma coba silaturahim ke SMP-nya dulu, seperti apa anak itu punya histori seperti apa, itu saya kira juga nggak apa-apa Bilma. Bilma sudah luar biasa dan sudah mempunyai keinginan dan harapan dari anak itu agar bisa kembali lagi masuk seperti biasa. Ya Bilma, saya senang mendengarkan cerita dari Bu Ilma. Semoga kita bersama-sama bisa menjadi seorang pendidik yang selalu dirindukan di kelas seperti apa yang selalu dicita-citakan oleh kita semuanya, bahwa amalan kita yang paling baik adalah mengajar dan menjadi suatu amal jariah untuk kita nanti. Terima kasih Bu Ilma, semangat terus berjuang, sampai jumpa Bu Ilma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilma, terima kasih. Ini ya. berarti saya mulai ya. Langsung aja Bu Ilma, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Nanang. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, Bilma. Sudah dengar jelas, Bilma. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Apakah ada libur hari ini? Ya, Bilma. Jadi hari ini saya rasanya capek. Saya capek dari pagi ngajar, ada tugas juga, administrasi, terus tambah lagi ada siswa saya yang di kelas saya itu nggak pernah mau mengerjakan tugas Vilma. Saya pusing saya Bu. Gimana Bu solusinya? Pak. Ya alhamdulillah ya Pak. Untuk hari ini mungkin dari Pak Nanang ada yang disyukuri Pak ya, tapi juga ada yang membuat panjenengan agak pusing gitu ya, memikirkan salah satu pekerjaan yang cukup mengganjal di pikiran. Dan kalau itu kita bisa langsung untuk kegiatan coaching ya Pak hari ini ya. Ya Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana Pak perasaan panjenengan menjelang sesi coaching kali ini? Mungkin ada kasus yang lebih kecil untuk didiskusikan atau difokuskan? Iya Bu Ilma, jadi perasaan saya ini agak was-was, agak gimana gitu Bu, karena saya takut nanti kalau saya sendiri yang menyelesaikan, saya kira tidak bisa selesai. Jadi saya butuh Bu Ilma untuk memberikan arahan dan pelatihan kepada saya terkait dengan siswa saya yang tidak mau mengerjakan tugas. Itu sudah lama loh Bu, 3 minggu kira-kira. Iya. Iya Bu. Iya Pak. Baik. Kalau begitu, mari Pak kita jadikan sesi ini sebuah ruang untuk menjelajahi dan mencari solusi bersama. Ya. Apakah ada hal khusus lain Pak yang lebih mendalam dalam hal ini?
Ya Bu, ada Bu. Hal yang sulit yang lebih mendalam itu ada. Sebenarnya saya memang belum pernah mengajak bicara empat mata dari anak tersebut Bu. Jadi mungkin yang sulit saya lakukan itu saya belum mengetahui dasarnya itu apa anak tersebut kok tidak pernah mengerjakan tugas. Saya belum bertanya. Oh, Ya. terima kasih Pak. Kita langsung aja ya Pak untuk di bagian tujuan. Nah, dan coaching kali ini kira-kira tujuan apa Pak yang memang inginkan Pak? Ya, tujuan atau harapan yang saya inginkan dalam sesi coaching hari ini, Bu Ilma, saya ingin anak saya itu dia menjadi anak yang anak yang sregep, yang mau mengerjakan tugas ketika ada tugas dari guru-gurunya. Karena tugasnya itu udah lama dan sebenarnya bukan tugas itu. Karena dia nggak ngerjakan di kelas, maka saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah dan ya, itu tujuannya. Berarti kira-kira kalau tujuan dari siswanya sendiri Pak yang ingin dirubah dari karakter atau perilaku siswanya seperti apa Pak yang diinginkan? Ya, saya menginginkan siswa saya itu dia maulah mengerjakan tugas dari saya. Terus kemudian saya juga menginginkan dia punya karakter yang yang sregep, karakternya juga mungkin nurut sama gurunya. Itu yang saya inginkan, Bu Ilma. Ya. Baik, Pak. Lalu untuk ukuran keberhasilan, Pak, ukuran keberhasilan itu apakah dinilai dari karakter siswanya yang berbeda saja atau mungkin nilainya juga ada standarnya, Pak? Bapak yang macam apa seperti itu? Ya, kalau dari segi nilai itu yang saya harapkan juga memang saya pengen anak itu berubah karakternya. Kemudian dari segi penilaian, saya juga kurang bisa menilai kalau dari anak-anak tersebut yang mempunyai mungkin kalau yang lain tugasnya selesai atau pekerjaannya selesai tapi dia nggak selesai. Nah, itu saya mungkin akan memberikan nilai yang berbeda, Bu, di dalam penilaian saya ke anak tersebut. Itu, Bu. Itu, ya, Iya. Pak. Baik, sekarang kita bisa masuk kepada tahap identifikasi. Tadi masalah yang detail yang saya tangkap yaitu permasalahan siswa yang tidak mengerjakan tugas selama 3 minggu ya Pak ya. Nah, Ya, ini apakah siswa ini melakukan hal tersebut pada mata pelajaran Pak Ana saja atau pada mata pelajaran yang lain juga Pak? Setelah kemarin saya lihat, saya cek kepada guru-guru yang lain juga ada beberapa Bu, yang dia itu memang tidak mengerjakan sama sekali. Terutama di pelajaran saya, ini sudah berapa kali saya ngasih tugas itu nggak pernah dikerjakan. Ngoten Bu. Oh, begitu. Nah, sejauh ini Pak Ana apa sudah pernah mencari tahu Pak belakang mengapa anak ini sampai tidak mau mengerjakan tugas? Sebelumnya saya pernah bertanya sama anak itu, tapi kok kayaknya juga karena belum mendetail saya tanyanya cuma sekedar tanya aja, "Kenapa kamu kok nggak kerjakan tugas?" "Ya Pak, saya lupa." Gitu lagi ada lagi jawabannya, "Ya Pak, maaf saya ketinggalan." Seperti itu terus Bu. Jadi saya kira itu juga membuat saya belum percaya dengan alasan-alasan dari anak itu. Baik Pak, lalu sepertinya kan Pak Nanang merasa kesulitan ya Pak menyelesaikan masalah siswa seperti ini. Kira-kira bagian mana Pak yang paling sulit sekali untuk mencapai tujuan Pak? Jadi bagian yang paling sulit menurut saya itu mengkondisikan siswa itu agar dia mau mengerjakan tugas di mata pelajaran agama khususnya dan di mata pelajaran yang lain. Nah, itu bagian tersulitnya itu adalah mencari tahu alasannya kenapa dia kok nggak mengerjakan tugas. Itu alasannya apa? Itu masih sampai sekarang saya masih belum percaya. Jadi alasan itu mungkin karena dia lupa, mungkin misalnya bukunya ketinggalan, itu saya sulit percaya Bu. Dan itu yang paling sulit untuk meyakinkan saya kalau alasan itu betul. Itu Bu. Iya Pak. Lalu ini Pak, kira-kira perasaan jenengan seperti apa ketika tahu kok anak ini lagi yang tidak mengerjakan tugas selama 3 minggu, itu bagaimana Pak perasaan jenengan?
Ya, perasaan saya ya wajar Bu ya. Kalau semua Bapak Ibu guru pasti merasakan perasaan yang sama ya, agak gimana, kesel Bu sama anak itu Bu. Saya kesel karena itu menghambat dirinya sendiri. Jadi untuk mengembangkan dirinya agar bisa mengikuti teman-teman yang lain itu susah. Dia menghambat dirinya sendiri. Itu kesel saya, perasaan saya. Gitu, Pak. Lalu Pak, bagaimana Pak Nanang menghadapi situasi seperti ini ketika misal membuka lembar nilai kok ternyata nilainya kosong, itu bagaimana Pak? Apa namanya? Tanggapan menghadapi situasi ini seperti ini bagaimana untuk pertama kali? Iya, jadi kalau ketika saya membuka nilai kok ada beberapa penilaian dan nilai dari anak itu kosong, anak itu lagi yang kosong, itu ya kesel juga Bu ya. Saya mungkin untuk kondisi saya itu saat mengetahui anak seperti itu ya saya nggak bisa melanjutkan pelajaran. Jadi saya nunggu mengkondisikan anak itu dulu. Apakah menelpon ketua kelas mungkin Pak mencari tahu anaknya di kelas atau gimana gitu? Iya Bu, karena pernah beberapa kali juga ketika saya ajar anak itu izin keluar kelas dan tidak kembali sampai pelajaran selesai. Nah itu pernah saya coba untuk saya suruh ketua kelas kemarin untuk nyari, ternyata di kamar mandi dan dia tuh nggak ngapa-ngapain, main HP aja dia di sana Bu. Iya. Baik Pak, kita akan cari solusinya Pak untuk menghadapi masalah atau hambatan ini. Baik, sekarang kita bisa Pak untuk merancang aksi dan merancang rencana aksi. Kira-kira Pak dalam hal ini bagaimana dalam mencapai tujuan agar siswa mau mengerjakan tugas sesuai deadline itu? Kalau dari mana kira-kira apa Pak rencananya Pak? Rencana saya, Bu Ilma, jadi setelah mendengar penjelasan dan stimulus dari Bu Ilma tadi, saya ada gambaran rencana untuk aksi saya, yaitu anak tersebut nanti mungkin akan saya panggil di BK dengan bersama guru BK. Guru BK yang mengetahui karakter anak itu seperti apa. Kemudian setelah saya ke BK, mungkin nanti saya juga akan menghubungi orang tua biar saya tahu latar belakangnya apa. Barangkali ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi sehingga dia bisa seperti itu. Itu Bu Ilma. Adakah prioritas yang Bapak miliki Pak dalam rencana aksi tersebut? Dalam artian yang harus dilakukan terlebih dahulu apa? Oh, yang prioritas ya, yang prioritas ini mungkin saya akan manggil anak tersebut, saya panggil, kemudian saya ajak bicara empat mata. Mungkin memang ada satu hal yang mungkin memang tidak bisa dia ceritakan di depan umum. Saya ingin tahu alasannya apa kok dia nggak mengerjakan, ada masalah lain, masalah keluarga atau sebagainya. Itu Bu, rencananya. Bagus sekali Pak Nanang rencananya Pak. Kalau strateginya Pak yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, yang realnya seperti apa dan kira-kira berapa lama Pak waktu untuk dicapai? Yang jelas ini nggak bisa seperti membalik telapak tangan ya Bu, karena menangani anak yang seperti itu saya kira butuh proses dan butuh dukungan dari pihak-pihak lain seperti guru BK, wali kelas, kepala sekolah. Maka saya kira untuk waktunya cukup mungkin setengah semester Bu Ilma untuk mengkondisikan. Oh begitu Pak. Baik Pak, itu langkah-langkah yang sangat baik menurut saya, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang insya Allah akan membantu Pak Nanang mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Ya, kemudian bagaimana Pak Nanang untuk melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, kalau tindak lanjut saya dari rencana ini, saya akan segera melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin tadi ada beberapa mata pelajaran yang memang dia juga tidak mengumpulkan tugas. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru BK yang tentunya dia lebih tahu detail pemahaman tentang karakter anak itu. Dan tentunya saya juga akan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah saya. Itu Bu Ilma.
Baik Pak, oke, luar biasa sekali Pak Nanang. Hmm, Oke, kita bisa masuk ke bagian tanggung jawab ya Pak. iya. Sekarang apa Pak komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi? Ya, saya berkomitmen, Bu. Komitmen saya bahwa saya harus fokus kepada beberapa hal terkait dengan masalah yang ada pada anak tersebut. Komitmen saya fokus, kemudian saya akan terus memberikan stimulus-stimulus yang mungkin bisa memberikan masukan kepada dia agar dia mampu kembali menjadi siswa yang berkepribadian umum, baik karakternya. Kemudian saya juga akan berkomitmen untuk terus selalu berkoordinasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Itu Bilma. Baik, luar biasa sekali Pak. Lalu siapa saja Pak dan apa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, kalau siapa saja yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen ini tentunya tidak lain, ini adalah rekan-rekan guru, kemudian tidak lupa nanti juga orang tuanya, karena itu faktor penting dari permasalahan anak tersebut. Mungkin dia ada beberapa masalah di lingkungan keluarganya. Jadi yang nanti bisa mendukung itu yang utama adalah orang tua dan bapak ibu guru yang lain. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Pak perasaan Bapak? Ini kita sudah ada di kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Ilma, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ilma karena setelah Bu Ilma jelaskan, Bu Ilma arahkan, ini rasanya lega, Bu. Saya lega, plong, seakan-akan saya harus segera melakukan tindakan, rencana tindakan yang nyata. Saya akan beraksi, saya bersemangat, Bu. Itu. Baik Pak, baik. Lalu bagaimana Pak tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Kira-kira yang dilakukan setelah ini apa Pak? Ya, pinginnya sih nanti ada coaching lagi Bu. Tentunya karena proses dari perbaikan dari sikap anak tersebut yang tidak mengerjakan tugas itu tentunya kan tidak mudah dan butuh proses. Mungkin nanti yang perlu saya inginkan nanti saya bisa melakukan sesi seperti ini dengan Bu Ilma lagi supaya nanti lebih kuat dalam mengembangkan diri saya dan mengembangkan dari apa yang di masalah oleh murid-murid saya. Itu Bu Ilma. Baik Pak, terima kasih sekali atas respon dari Pak Nanang mengikuti coaching hari ini. Semoga Pak Nanang diberikan kemudahan dan kekuatan ya Pak untuk bisa menghadapi atau menjalankan tantangan yaitu siswanya yang kurang lebih 3 minggu tidak mengerjakan tugas. Ya, Bilma, terima kasih. Sekian Pak yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan coaching kali ini. Saya mohon maaf sekali apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bilma. Ya, sama-sama Pak Nanang. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah Pak. Saya sudah selesai, Pak Usop, Bu Sita. Wilma berpindah-pindah terus. Pindah malah lagi Bu itu. Ya Pak, kembali di ruangan Pak. Anak-anak kalau nggak ditungguin soalnya. Ya, tadi
Saya kebetulan kan ada tugas dinas luar di SMP 1 Nglames, jadi terus ini mungkin nanti baliknya sore, absen aja setelah iya. Sekarang di Iya, rumah. Pak. Hanya absen ya, Pak. Hmm. Bulma nanti ini untuk tugas kan diupload nggih Bu nggih. Diupload. Jadi nanti saya belum tahu langkah-langkahnya seperti apa. Karena nanti mungkin dari rekaman ini kan juga belum tahu nanti dari Pak Usop nanti seperti apa. Terus nanti kita edit Bu ya, kita edit. Kalau videonya kan nggak boleh dipotong dalam sesi coaching itu. Nah mungkin yang dipotong nanti yang ini, yang belakang-belakang ini. Gitu. Iya, nanti dipotong bagian ini ya, Pak. Kan tadi teksnya udah dikumpulkan juga ya, Pak? Mana Bu? Teks yang kemarin saya refleksi nanti. Ya, kita coba buka refleksinya aja Bu. Refleksi hari Iya. ini, bukan yang kemarin hari ini. Iya. Kita buka aja. Maaf saya matikan mic-nya dulu Bu. Kita ke refleksi. Kalau sudah dilanjut ngisi refleksi dirinya ya. Iya Pak Usop, siap. Ya, coba.
Ya, terima kasih Pak Usop. Ini sudah selesai. Bilma, ini selesai kita tutup nggih Bu nggih. Ya. Kita terima kasih Pak Usop, Bu Bilma, terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.